Pernah nggak kamu duduk sendiri di tengah malam dan bertanya, apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh para triliuner? Mereka yang hartanya bukan lagi sekedar berkali-kali lipat dari milik kita, tapi berkali-kali lipat dari jumlah yang mampu kita bayangkan. Ingat ya, bukan milioner tapi triliuner. Sosok yang jika uangnya jatuh $1.000 pun, dia mungkin tak akan sempat menunduk untuk memungutnya. Karena dalam satu kedipan mata saja, uangnya sudah tumbuh 2 kali lipat di tempat yang lain. Dan saya jadi berpikir, apa yang benar-benar membedakan mereka dari kita ya? Apa rahasia di balik kepala yang bisa menahan beban kekayaan sebesar benua? Bagian pertama, mental bukan dimulai dari uang. Ingat ini, kekayaan bukan membuat mental seseorang jadi kuat, tapi justru mental kuatlah yang melahirkan kekayaan itu. Ibarat pohon beringin raksasa, kekayaan itu adalah bayangan yang terlihat membesar ke permukaan tanah, tapi akarnya tak terlihat dan menghujam ke dalam bumi, menopang batang besarnya. Itulah mentalnya. Kita seringkali melihat bayangan itu dan iri, tapi jarang mau menggali tanah untuk mengetahui akar seperti apa yang mampu menopang pohon sebesar itu. Orang biasa akan berpikir, kalau aku punya uang segitu, pasti hidupku akan tenang. Lucu juga ya, karena para triliuner justru tidak pernah menunggu tenang dulu untuk bertindak. Mereka ibarat menari di tengah badai. Mereka membuat kapal saat orang lain belajar berenang. Mereka hidup dalam dunia yang sibuk, tapi berpikir dengan kepala yang jernih. Mereka bisa berada di pusat pusaran ekonomi, tapi hati mereka setajam seseorang yang sedang bermeditasi di puncak Himalaya. Contoh, Elon Musk. Siapa yang tidak tahu beliau ini? Pria yang katanya eksentrik, tidurnya hanya 4 jam, punya 5 perusahaan berjalan sekaligus, tapi tetap mampu berpikir strategis seperti pemain catur yang sudah tahu 12 angka ke depan. Bagian 2. Melihat waktu seperti matahari melihat jam. Salah satu fondasi mental para triliuner adalah cara mereka memandang waktu. Bagi kita, waktu adalah jam dinding, detik demi detik. Tapi bagi mereka, waktu adalah mata uang, bukan untuk dihabiskan, tapi untuk diinvestasikan. Jika orang biasa berpikir, apa yang bisa aku lakukan dalam 1 jam ya? Tapi bagi triliuner, mereka akan berpikir, apa yang bisa aku ciptakan dari 1 jam, agar jam berikutnya bekerja untukku. Mereka tidak bekerja untuk uang, mereka menciptakan sistem. Mereka membangun arsitektur finansial yang membuat waktu berpihak pada mereka. Mereka tahu satu hal yang terlupakan oleh banyak orang. Semua orang punya 24 jam, tapi tidak semua orang tahu cara mengkloning waktu. Ya, mereka mengkloning waktu mereka lewat timnya, lewat sistemnya, lewat teknologi dan kebiasaan. Itulah kenapa mereka tidak hanya bekerja keras, mereka bekerja secara eksponensial. Bagian ketiga, ibarat hutan, bukan kebun. Orang biasa berpikir seperti petani, tanam pagi, panen sore. Tapi triliuner berpikir seperti penjaga hutan. Mereka menanam pohon yang tak akan bisa mereka panen esok harinya. Bahkan mungkin bukan untuk mereka panen, tapi untuk diwariskan. Mereka paham kekayaan sejati bukan hasil dari memetik, tapi dari membiarkan ekosistem tumbuh. Contoh klasiknya, seperti Jeff Bezos. Ketika Amazon berdiri, ia tidak berpikir tentang laba tahun pertama. Ia berpikir tentang skala, tentang logistik, tentang infrastruktur yang bahkan dunia belum siap untuk menerimanya ketika itu. Ibaratnya, saat orang lain sedang sibuk menjual air di desa, Jeff Bezos sudah menggali sumur dan membangun pipa ke kota.
Bagian keempat, berani salah seperti anak kecil bermain. Satu hal yang mengejutkan dari para triliuner, mereka sangat nyaman dengan kesalahan. Kesalahan bagi mereka bukan berarti kegagalan, tapi versi beta dari kebenaran, yaitu versi yang sudah hampir jadi. Tapi masih mungkin ada bugs atau kekurangannya. Mereka tidak takut jatuh, karena mereka tahu tanah yang membuat kita jatuh adalah tanah yang akan jadi fondasi bangunan kita nantinya. Triliuner adalah seperti anak kecil yang belajar jalan. Mereka jatuh 50 kali, tapi tidak pernah menganggap itu sebuah kegagalan. Mereka tahu bahwa jatuh adalah cara tubuh belajar keseimbangan. Coba lihat Richard Branson, pria yang membangun ratusan bisnis dan banyak diantaranya gagal, tapi ia terus tersenyum karena mentalnya bukan terbuat dari kaca yang gampang pecah, tapi dari akar pohon tua, liat, lentur, dan penuh cerita. Bagian kelima, hati yang tidak takut kaya. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi banyak orang yang sebenarnya takut menjadi kaya. Bukan takut uangnya, tapi takut tanggung jawabnya, takut kehilangan zona nyamannya, takut disalahpahami, dan takut-takut lainnya. Karena mental triliuner itu bukan mental kaleng-kaleng ya. Mental triliuner adalah mental yang tidak takut akan kemungkinan menjadi besar. Mereka siap disalahpahami, mereka siap dijatuhkan, siap dibenci, tapi mereka tetap berjalan. Karena mereka tahu harga dari pencapaian adalah kesendirian sesekali. Seperti elang, ya elang tak pernah terbang berkelompok. Ia terbang sendiri, tapi lebih tinggi dari burung manapun. Triliuner tidak mencari penerimaan, mereka mencari dampak. Bagian keenam, jangan diperbudak uang, tapi biarkan uang bekerja untukmu. Yang membedakan triliuner sejati dari orang kaya biasa adalah mereka tidak diperbudak uang, mereka mempekerjakan uang. Uang bukan pusat kehidupan mereka, tapi alat ibarat pedang. Mereka tak jatuh cinta pada pedangnya, mereka hanya tahu cara mengayunkannya. Contoh nyata, tokoh yang lain seperti Warren Buffett. Ia masih tinggal di rumah lamanya sejak puluhan tahun. Ia tidak hidup mewah karena ia tahu kekayaan bukan soal gaya hidup, tapi soal gaya berpikir. Uang bisa membelikanmu kasur empuk, tapi tidak bisa membelikanmu tidur yang nyenyak. Uang bisa membelikanmu makanan lezat, tapi tidak bisa memberimu rasa kenyang dalam jiwa. Triliuner sejati tahu itu. Bagian ke-7, visi adalah kompas, nilai adalah akar. Ya, visi itulah kompas yang menentukan arah dan mental para triliuner. Tapi arah dan mental saja nggak cukup. Yang membuat mereka bertahan bukan hanya impian, tapi nilai. Nilai adalah akar yang membuat mereka tidak roboh saat badai. Karena dunia bisa menggoda, tapi nilai membuat mereka tetap di jalurnya. Lihat tokoh lain yaitu Yvon Chouinard, pendiri Patagonia. Ia menyerahkan kepemilikan perusahaannya demi lingkungan. Karena ia percaya bumi bukan milik kita hanya numpang hidup di sini. Itulah contoh mental triliuner yang bukan sekedar soal angka, tapi makna. Bagian ke-8, kesunyian yang produktif. Ini mungkin bagian yang paling filosofis ya, karena para triliuner mencintai kesunyian. Kesunyian bukan tempat kosong, tapi ruang karya. Mereka tahu bahwa ide-ide terbaik tidak lahir dari kebisingan, tapi dari keheningan. Kesunyian bukan kekosongan, tapi ketenangan yang subur ide dan syarat makna. Ibarat lautan dalam, yang paling kaya bukan di permukaan yang bergelombang, tapi di kedalaman yang tenang. Para triliuner menyelam di sana, bukan untuk mencari ikan, tapi untuk menemukan mutiara ide. Bagian ke-9, kaya adalah konsekuensi, bukan tujuan. Ini mungkin akan mengejutkan.
Para triliuner sejati tidak pernah menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama. Kekayaan hanyalah hasil sampingan dan konsekuensi dari kerja keras, pemikiran mendalam, keberanian mengambil resiko, dan dedikasi yang tak kenal henti. Mereka seperti petani yang merawat tanah dengan sepenuh hati, dan suatu hari ladang itu memberi hasil, bukan karena dipaksa, tapi karena dirawat dengan cinta. Bagian ke-10, menjadi triliuner jiwa. Lalu bagaimana dengan kita? Haruskah kita menjadi triliuner dalam angka? Enggak juga sih, karena ada sesuatu yang lebih agung, yang lebih penting. Menjadi triliuner dalam mentalitas, dalam cara kita melihat dunia, dalam cara kita menciptakan dampak. Triliuner sejati itu bukan yang memiliki banyak uang, tapi yang mampu menciptakan nilai, memberdayakan banyak orang, dan tetap rendah hati ketika dunia mulai memujanya. Jadi, apakah kamu masih ingin jadi triliuner? Kalau iya, mulailah bukan dengan mencari uang, tapi dengan membangun mental. Mental yang tidak takut gagal, mental yang nyaman dengan sunyi, mental yang sabar menanam, mental yang berani berinvestasi waktu, mental yang tahu kemana arah hidupnya, dan mental yang bisa berkata, "Aku tidak ingin menjadi kaya supaya dipuji, tapi supaya bisa memberi banyak manfaat." Karena sesungguhnya kekayaan terbesar adalah saat kamu bisa memberi lebih dari yang kamu ambil. Dan saat kamu sampai di titik itu, selamat, kamu telah menjadi triliuner. Bukan hanya di dompet ya, tapi dalam jiwa. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe, dan komentar di video ini. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan kalian. Kami doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Salam oase pikiran.